Tema renungan malam ini adalah murid yang baik. Menjadi berkat dengan cara membantu orang ketika kita sedang berkecukupan bahkan berkelebihan bukan perkara mudah. Karena natur manusia lebih suka diberkati daripada menjadi berkat. Apalagi menjadi berkat di dalam keadaan yang serba terbatas. Jauh lebih sulit karena butuh hati yang percaya dan penuh belas kasihan. Suatu hati yang benar-benar dipenuhi oleh kasih Tuhan sendiri. Bisa jadi, Tabita atau Dorcas adalah seorang wanita yang belum menikah sehingga hidup sendirian. Apakah pekerjaannya? Kita tidak tahu. Tapi mari kita membaca penjelasan firman Tuhan tentang kehidupan Dorcas di Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dorcas seorang murid. Di Injil Yohanes banyak orang disebut murid juga. Namun Dorcas adalah seorang murid yang baik karena dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia mau terus belajar mengenal, mengasihi, dan mentaati perintah-perintah Tuhannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Caranya, dia berdoa meminta pimpinan Tuhan untuk apa yang bisa dia lakukan untuk menjadi seorang murid yang baik. Roh Kudus kemudian memimpin hati seorang yang rindu memuliakan Tuhan ini dengan melayani para janda dengan membuatkan baju bagi mereka. Butuh uang untuk membeli kain, butuh tenaga, usaha, ketelitian, ketekunan, serta kasih yang besar untuk mencari janda di sekitar tempat tinggalnya, memanggil mereka ke rumahnya, mengukur tubuh mereka supaya ukuran baju pas, memotong dan menjahitnya dengan peralatan dan cahaya yang terbatas. Sebagai seorang wanita, dia juga terbatas karena pada zaman itu wanita kurang dihargai. Dia juga bukan orang kaya, bekerja sendirian pula. Banyak alasan yang bisa dipakai oleh Tabita untuk tidak melakukan pelayanan ini. Namun dengan sukacita dia tetap dengan setia melakukannya. Murid seperti inilah yang dicari dan disayang oleh Tuhan. Tuhan tidak peduli berapa banyak keterbatasannya. Kuasa Tuhan lebih berkuasa dari keterbatasan itu. Dan Tuhan mau mencurahkannya kepada Tabita yang terbatas, supaya dia melakukan pelayanan yang luar biasa karena dia mau memuliakan Allah dengan keterbatasannya. Dunia ini, diri kita, keadaan yang sulit bisa membuat kita menjadi berat di dalam melayani Tuhan. Tetapi mari kita ingat selalu, kalau kita ini adalah murid Tuhan dan sebagai seorang murid yang baik, kita harus mencontohi kehidupan guru kita yang penuh belas kasih kepada kita dan sesama kita, mati bagi kita, dan setiap hari setia memelihara kita. Sewaktu kita mau memulai suatu pelayanan dan kita khawatir, mintalah kekuatan dari Guru Agung dan mulailah melangkah. Kalau kita mulai melangkah, percayalah, kuasa dan berkat Allah akan dicurahkan kepada murid-muridnya yang rindu supaya melalui kehidupan mereka, berkatnya dicurahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak peduli berapa terbatas kita dan berapa susah dunia ini, kuasa Tuhan kita jauh lebih besar daripada keterbatasan kita dan kesusahan dunia ini. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami yang terbatas ini menjadi saluran berkat-Mu yang tidak terbatas, supaya bisa menjadi berkat bagi dunia yang terbatas ini. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan. Salam dari Billy Liline. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.